Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantai membenci gelap, kilau bintang di malam hari gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus tak kenal putus untuk mempedomani, menghayati, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari mengaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah niscaya. Pemirsa, ketika kita usai melaksanakan pemilihan umum dengan mahkotanya pencoblosan, memilih di bilik yang berkoridor, sampai hari ini masih belum usai perhitungan demi perhitungan, pertalian dengan dukungan yang diberikan oleh rakyat atas mobilisasi miskin, sosialisasi dalam makna pendidikan dan pengajaran politik. Yang dimaksudkan dengan sosialisasi politik, maka dengan pemiskinan secara struktural yang dilakukan oleh partai politik yang mestinya tugas utamanya salah satunya sosialisasi politik, dibarengi dengan keterbatasan serba cingkrang dari upaya serius terus-menerus tak kenal putus antar generasi yang dilakukan oleh negara, juga perlu untuk dievaluasi dengan lembut, cerdas, bijaksana. Karena itulah kanal Hikmatologi melalui tema Hikmatokrasi di setiap hari Kamis, kita ingatkan kembali bahwa demokrasi bukanlah nabi, apalagi Tuhan Allah yang Maha Esa, Sang Yang Widi, bukan. Karena itulah demokrasi patut untuk dikritisi dan tidak perlu untuk dimaki-maki. Tetapi menyanjung-nyanjung, memuja-muja demokrasi sungguh cara yang tidak bijak ketika nilai luhur Pancasila ingin diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemirsa, ketika kita berbicara hikmatokrasi tanpa oposisi, hikmatokrasi tanpa koalisi di nomor atau di seri-seri yang sebelumnya, maka sampailah kita pada pencermatan hasil dari riset kami sederhana dengan basis grounded, mengandalkan in-depth interview yang mendalam, maka salah satunya diperoleh Sabdana yang ke-16.018 kami tulis pada tanggal 28 Juli 2022. Lebih tepatnya mengelompok di dalam hikmatologi kehidupan yang ke-17.000.
yakni 16.800 hikmatokrasi tanpa oposisi bagian keempat. Kelompok oposisi cenderung tak merasa memiliki negara. Mohon maaf ini ya, batuk ya tidak perlu diedit karena memang kami tidak pernah mengedit karena belum bisa mengedit dan juga kesempatan yang terbatas. Kelompok oposisi cenderung tak merasa memiliki negara. Diri kelompok selalu berhadapan dengan pemegang tahta. Tak berusaha membangun kebersamaan dalam membangun bangsa. Terus berisik, cenderung meruntuhkan wibawa pemegang tahta. Setiap pertemuan antar partai berdebat bersahwat kuasa. Saling merasa unggul di antara partai yang ada. Pemegang kuasa pun cenderung beribu alasan untuk membela. Ini untuk menggambarkan, jadi syair atau sabdana ini untuk menggambarkan betapa buruknya oposisi dan sangat tidak sesuai dengan semboyan klasik negara bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita ragam partai, maka ragam partai itu niscaya bukan partai massa. Karena itulah ketika kami menampilkan gambar hikmatokrasi, maka di sini kami lebih menitik beratkan pada partai yang profesional. Jadi semua berasas tunggal Pancasila. Karena itulah di tengah lingkaran gambar hikmatokrasi, sistem pemerintahan yang dipilari dengan partai politik profesi, itu mengedepankan masing-masing kelompok profesi. Di dalam hikmatokrasi tidak mungkin kita mencantumkan masing-masing profesi. Nanti pada gilirannya akan beribu-ribu partai. Justru sangat tidak arif. Karena kita ini lahir kapanpun sudah secara otomatis menyepakati dasar negara ideologi bangsa Pancasila, maka kita niscaya mengapresiasi, menginovasi dengan tingkat kreativitas dan kecerdasan yang tinggi, agar bangsa negara yang memiliki ideologi yang berbeda itu tidak mengekor pada demokrasi yang berpilar partai politik massa. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara hikmatokrasi tanpa oposisi, kita menyadari, mengetahui kelompok oposisi itu cenderung tak merasa memiliki negara. Mungkin terdengar berlebihan. Tidak. Saya katakan tidak memiliki, tidak merasa memiliki negara, karena dia ada di luar pemerintah, kemudian pekerjaannya hanya mengkritik. Tidak demikian. Di dalam sistem hikmatokrasi, di mana di seri-seri terdahulu sudah kami katakan Bung Karno dan Bung Hatta, Soekarno-Hatta itu dipilih bukan atas nama koalisi partai, tetapi dipilih berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Inilah hikmat yang direkomendasi oleh ragam kitab suci yang ada di Indonesia.
agama besar dengan varian-varian mazhab atau sektenya, dan ratusan para penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, semuanya sepakat. Ada permasalahan, jalan yang terbaik bukan meja hijau, tetapi meja bundar melingkar untuk membentuk kesetiakawanan sosial dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih mengedepankan musyawarah agar dicapai mufakat. Jika harus dilakukan voting, maka voting itu setelah mendapatkan kesepakatan dipilihnya beberapa hal yang terbaik. Kalau memilih pemimpin, dipilihnya calon-calon pemimpin terbaik, kemudian untuk disampaikan kepada warga bangsa sebagaimana politik pemerintahan desa kuno, di mana satu orang boleh menghadapi bumbung kosong. 1, 2, 3 orang semuanya dimusyawarahkan oleh tokoh-tokoh desa. Demikian juga hikmatokrasi, tanpa oposisi. Diri kelompok selalu berhadapan dengan pemegang tahta. Jadi di dalam oposisi, diri dan kelompok. Jadi artinya diri itu adalah masing-masing orang yang ada di dalam partai. Kelompok itu boleh jadi memang partai itu sendiri, atau orang yang non-partisan kelihatannya, tetapi dia menentukan sepak terjang dari partai politik, massa. Nah, kemudian senantiasa berhadap-hadapan dengan pemegang tahta. Artinya, nyaris tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukan oleh pemegang tahta. Karena itu kritik demi kritik senantiasa dialamatkan pada pemegang kuasa. Tak berusaha menghidupkan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mengapa? Karena dia berdiri oposisi itu di luar negara. Karena di luar negara, kami katakan tadi di depan, merasa diri dan kelompoknya, diri dan partainya tidak memiliki negara itu. Untuk sementara paling tidak dalam kurun waktu 5 tahun, jika presidennya itu versi rangkul-merangkul, maka tak jarang ada reshuffle kabinet, dilakukan reshuffle. Reshuffle itu tidak lebih, kalau kita harus jujur menilai, kecuali yang memang bermasalah dengan pidana dan terhukum dengan memiliki kekuatan pasti, itu patut diganti. Tetapi yang tidak ada masalah diganti, itu sekedar untuk berbagi-bagi kue kekuasaan, kue tahta. Terus berisik orang-orang yang beroposisi pada pemerintah dan cenderung meruntuhkan wibawa pemegang tahta. Nah, ketika mereka berisik, maka tidak ada yang lain kecuali mereka membangun kekuatan untuk setidaknya pada priorisasi pemilihan umum yang akan datang itu bisa diperhitungkan partai oposisi tersebut. Setiap pertemuan antar partai berdebat, bersahabat tahta, kuasa. Kita tidak pernah melihat, kecuali yang satu kubu, satu koalisi. Kita tidak pernah melihat manusia-manusia yang gegap gempita menyuarakan
partai politik dengan ragam argumentasi untuk mengkritik pemerintah karena oposisi yang membangun kebersamaan, tetapi satu dengan yang lainnya senantiasa, meskipun dia levelnya doktor guru besar, satu dengan yang lainnya saling mencidrai, saling tidak menghargai, saling merasa unggul di antara partai yang ada. Itu hal yang wajar. Artinya hal yang wajar bagi oposisi dan bagi partai massa. Karena partai massa itu mencerabut, mencabut seakar-akarnya kedaulatan rakyat yang terdalam di dalam dada kita. Mengapa dikatakan demikian? Karena rakyat tidak pernah dididik, hanya dimobilisasi ketika kampanye pada masa pemilihan umum tiba. Pemegang kuasa pun cenderung beribu alasan untuk membela. Jadi tidak pernah ada satupun pemegang kuasa yang tidak membela kebijaksanaannya. Ketika ada usulan-usulan ini bertahun-tahun ini, sejak diberlakukannya politik ambang batas, ya, namanya politik ada ambang batas. Kalau dicari akarnya di Indonesia tidak ada. Nah kemudian sekarang menggeliat, ada upaya serius untuk tidak atau meniadakan ambang batas. Dan kita patut bersyukur. Ya, meniadakan ambang batas mestinya bukan hari ini saja, tapi sampai selamanya. Apalagi harapan kami bisa menghadiahkan konstruksi pemikiran hikmatologi dalam sistem partai hikmatokrasi agar pemimpin siapapun yang terpilih nanti, yang ditetapkan nanti, mudah-mudahan kami bisa hadir, ya, bukan hadir untuk mencari popularitas, ya, atau apalagi mencari identitas, tidak perlu, ya. Tapi memang kami berniat, insya Allah, siapapun yang memimpin jangan menjadi penguasa, ya. Kita sodori hikmatologi kehidupan dan sistem pemerintahan hikmatokrasi yang berbasis pada Pancasila, berdasar pada Pancasila. Kita ijawantahkan kedaulatan yang berpedoman pada hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu di dalam sistem partai politik. Sehingga tidak ada nanti ulama, pendeta, bante, romo, bedanda, biksu, bikuni, ustazah, kemudian tercerai-berai, tidak ada yang demikian. Karena harapan kita, agamawan apapun agamanya, termasuk di dalamnya saudara-saudara kita penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada di dalam partai rohaniawan Indonesia. Katanya Dr. Gus Didin Widiartono, sarjana sosial, sarjana pendidikan, magister pendidikan, yang ketua program studi, ya, mulai tahun kemarin, insya Allah sampai 4-5 tahun mendatang, ketua program studi pasca sarjana bidang sastra, tapi saya sebutannya tidak seberapa hafal gitu ya, di Universitas Negeri Malang. Usulannya apa? Partai Spiritual Indonesia. Monggo. Ini hanya sekedar kami memilih, membagi. Kenapa kami sebut sekedar? Apa pikiran ini sekedar? Tidak sekedar pikirannya. Tapi ini adalah usulan, ya, gagasan, konsep dari seorang Indarwanto. Apa artinya seorang Indarwanto jika dibandingkan dengan cerdik cendekia yang bertebaran di seluruh Nusantara? Setidaknya
selilit ya dari orang kampung di Celaket, Hadiningrat, Kota Malang tercinta ini. Mudah-mudahan bisa diperhitungkan, apalagi bersyukur kami jika diterapkan. Berbeda kita dalam dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila dengan seluruh bangsa dunia. Kita berani, Soekarno-Hatta dan tokoh-tokoh ketika itu berani. Mengapa kita tidak berani? Berbeda kita di dalam sistem pemerintahan dan sistem partai politik. Terima kasih atas segala dukungan dalam segala bentuknya. Kritik, saran yang membangun tentu senantiasa kami harapkan. Semoga bangsa Indonesia semakin lembut, cerdas, bijaksana, suara kalbunya sehingga menyeruak menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Praktek